Dengan NIM 2517 52052 akan menjelaskan tentang sistem informasi dan manajemen administrasi perkantoran modern. Nah, pertama kita masuk ke konsep sistem. Nah, sistem itu adalah sekumpulan subsistem, prosedur, dan metode yang saling terkait. Unsurnya itu terdiri dari input, proses, dan juga output. Sistem ini baiknya harus fleksibel, lalu adaptif, terintegrasi, logis, sederhana, dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Lalu sistem juga memiliki feedback untuk evaluasi serta dipengaruhi kebijakan dan prosedur organisasi. Selanjutnya sistem itu ada 4 jenis utama, yaitu yang pertama ada TPS, itu tuh untuk mencatat transaksi harian, lalu ada MIS untuk mendukung manajemen menengah, lalu ada DSS untuk membantu keputusan tidak terstruktur, dan yang terakhir ada ESS untuk perencanaan strategi eksekutif. Berikutnya kita juga masuk ke pengembangan sistem. Nah, tujuan dari pengembangan sistem ini itu untuk memperbaiki juga menyesuaikan sistem yang tahapnya itu meliputi menentukan proses, menganalisis proses yang berjalan, merancang proses baru hingga memperkenalkan prosedur yang diperbarui. Dan yang terakhir mendeteksi sistem bermasalah. Nah, masalahnya ini biasanya muncul dari aspek teknologi, organisasi atau juga manajemen. Langkah penanganannya yaitu mengidentifikasi masalah, lalu menentukan solusi, menilai manfaat, memilih teknologi pendukung dan juga menyesuaikan kebijakan organisasi. Perkenalkan, nama saya Grasa Lasman Paung dengan NIM 251752030. Nah, selanjutnya itu ada sistem atau system tools. Nah, yang pertama itu ada bagan beban kerja atau workload chart. Ada pula tujuannya, yaitu memberikan gambaran kerja yang sesungguhnya. Ada juga analisisnya, di mana untuk mengecek efisiensi kerja, pemanfaatan kemampuan pegawai, kesesuaian tugas dengan waktu, distribusi pekerjaan, dan efisiensi proses. Lalu ada tabelnya, yaitu ringkasan harian atau waktu vs aktivitas, dan mingguannya jam vs aktivitas. Lalu selanjutnya ada jenis bagan dan diagram. Yang pertama, bagan aliran kerja atau workflow chart, di mana tujuannya itu untuk menganalisis dan menyederhanakan langkah proses kerja, dan klasifikasinya untuk operasi, pergerakan, inspeksi, penundaan, dan penyimpanan. Dan ada juga simbolnya, itu menggunakan simbol khusus untuk tiap langkah. Lalu yang kedua ada bagan layout kerja atau work layout chart, di mana tujuannya itu untuk menunjukkan pembagian kerja antara individu dan departemen, dan analisisnya mencegah cross-crossing dan mengoptimalkan alur kerja. Dan contohnya itu kayak kotak-kotak yang dihubungkan garis alur kerja. Lalu yang ketiga ada bagan proses kerja atau work process chart, di mana tujuannya itu untuk menggambarkan proses kerja berkaitan penyelesaian pekerjaan, aktivitas, dokumen, dan alur antar departemen. Dan contohnya itu kayak alur pembelian dan penjualan, pembelian, keuangan.